perkenalkan saya Omera Prajabu, NIM 222115, Prodi Agribisnis, mata kuliah UAS pengantar ilmu agribisnis. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Bab 1, pendahuluan. Sejak tahun 2000, Kementerian Pertanian telah menetapkan bahwa strategi dasar pembangunan pertanian Indonesia ialah membangun usaha dan sistem agribisnis yang berkegiatan, berdaya saing, berkelanjutan, dan terdesentralisasi. Pembangunan pertanian Indonesia terutama juga pada kegiatan usaha tani. Usaha tani ialah usaha pertanian rumah tangga skala kecil yang mendominasi usaha pertanian Indonesia. Usaha tani berkelanjutan adalah usaha tani yang memenuhi prinsip praktek pertanian berkelanjutan. 1. Pengertian gerakan global pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan pada sektor pertanian. Konsep pembangunan berkelanjutan mulai dirumuskan pada akhir tahun 1980-an sebagai respon terhadap strategi pembangunan sebelumnya yang terfokus pada tujuan pertumbuhan ekonomi tinggi yang terbukti telah menimbulkan degradasi kapasitas produksi maupun kualitas lingkungan. Tujuan terwujudnya perekonomian nasional yang sehat melalui perumusan masalah pembangunan agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, dan terintegrasi. Bab 2, pembahasan. 1. Sustainable agriculture. Definisi pembangunan berkelanjutan termasuk pertanian berkelanjutan yang diterima secara luas ialah yang tertumpu pada 3 pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi. Dengan perkataan lain, konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada 3 dimensi berkelanjutan, yaitu berkelanjutan usaha ekonomi atau profit, berkelanjutan kehidupan sosial manusia atau foul play, keberlanjutan ekologi alam atau planet atau pilar triplek. Penjelasan konsep triplek. Yang pertama, dimensi ekonomi berkaitan dengan konsep maksimisasi aliran pendapatan yang dapat diperoleh, setidaknya mempertahankan aset produksi yang menjadi basis dalam memperoleh pendapatan tersebut. Indikator utama dimensi ekonomi ini adalah tingkat efisiensi dan daya saing, besaran dan pertumbuhan nilai tambah termasuk laba, dan stabilitas ekonomi. Yang kedua, dimensi sosial adalah orientasi kerakyatan berkaitan dengan kebutuhan akan kesejahteraan sosial yang dicerminkan oleh kehidupan sosial yang harmonis termasuk tercegahnya konflik sosial, preservasi beragam budaya, dan modal kebudayaan termasuk perlindungan terhadap suku minoritas. Yang ketiga, dimensi lingkungan alam memetakan kebutuhan akan stabilitas ekosistem alam yang mencakup sistem kehidupan biologis dan material alam, termasuk dalam hal ini ialah terpeliharanya keragaman hayati dan daya lentur biologis, sumber daya genetik, sumber daya tanah, air, dan agroklimat, dan serta kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Penekanan di lingkungan pada preservasi daya lentur dan dinamika ekosistem untuk beradaptasi terhadap perubahan, bukan pada konservasi suatu kondisi ideal statis yang mustahil dapat diwujudkan. Implikasi pada manajemen usaha dan kebijakan pembangunan agribisnis. Pertanian berkelanjutan telah menjadi dasar penyusunan protokol aturan pelaksanaan atau standar prosedur operasi. GAP yang pada dasarnya ialah operasionalisasi dari pertanian berkelanjutan.
juga merupakan salah satu sumber keunggulan bersaing. Usaha agribisnis yang terbukti memenuhi standar GAP akan mampu mengalahkan perusahaan persaingan yang tidak memenuhi standar GAP. Agar dapat dipercaya secara internasional, maka perusahaan harus memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga independen bereputasi internasional yang bisa disebut Eco-Label. Bab 3. Kesimpulan, pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan yang terwujudkan kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk mewujudkan kebutuhan. Sekian dan terima kasih.